Selamat pagi, Bapak-Bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari dimanapun berada. Shalom berkah dalam. Berjumpa kembali dengan Sugeng Pramono dari Solo dalam renungan Matius 13 ayat 18 sampai 27. Tanah yang subur. Perumpamaan penabur adalah salah satu perumpamaan yang paling dikenal di dalam kitab suci karena sering diajarkan, dikhotbahkan. Tampaknya perumpamaan ini tidak memerlukan terlalu banyak penafsiran karena Yesus sendiri sudah menjelaskan maknanya kepada para murid. Tentu saja dengan perumpamaan yang kelihatan sederhana ini membuat para muridnya sambil mendengar, mereka juga membayangkan isi penabur yang menabur benih. Mungkin saja pemahaman mereka sangat harafiah, namun pengalaman praktis yang sedang terjadi adalah semua murid sedang mendengarkan Yesus. Cara mereka mendengar dan memahami juga berbeda-beda, maka buah yang dihasilkan juga pasti berbeda. Yesus menjelaskan makna perumpamaan penabur sebagai berikut. Benih yang jatuh di pinggir jalan itu sama dengan orang yang mendengar sabda tentang kerajaan surga, tidak memahaminya, dan si jahat merampas benih itu dari dalam hatinya. Benih yang jatuh di tanah berbatu adalah mereka yang cepat menerima sabda namun tidak berakar kuat, sehingga ketika terjadi penganiayaan dan penindasan mereka murtad. Benih yang jatuh di semaduri adalah mereka yang mendengar sabda tetapi hidup dalam kekhawatiran dan tipu daya dunia, kekayaan, sehingga sabda menjadi kerdil. Benih yang jatuh di tanah yang baik adalah orang yang mendengar sabda, memahaminya sehingga menghasilkan buah berlipat ganda. Dengan menjelaskan makna perumpamaan tentang penabur ini, para murid dibantu untuk berefleksi serta menyadari keterlibatan mereka bersama Yesus sebagai saudara dalam mewartakan kerajaan surga. Tentu saja di antara para murid memang sama-sama mendengar sabda yang sama, tetapi cara menghayati dan menghasilkan buah berbeda-beda. Hal ini terwujud dalam aneka bentuk pelayanan dan pengabdian yang dilakukan berbeda-beda dan tentu akan menghasilkan kualitas dan kuantitas buah yang berbeda-beda pula. Sabda Tuhan juga mengisyaratkan pertobatan yang terus-menerus. Memang setiap pribadi itu tidak luput dari dosa dan salah, tetapi Tuhan mempunyai kuasa dan kehendak untuk memanggil kita kembali kepadanya. Ya, betapa indahnya rumah Tuhan, betapa nyamannya Yerusalem abadi. Kita kembali dan mengarahkan pandangan kepadanya. Di Yerusalem abadi Tuhan ada dan bertahta. Di sanalah kebahagiaan selamanya menanti kita semua. Salam dan doa, Tuhan memberkati. Amin.